Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang klasifikasi. Klasifikasi itu kalau dari pengertiannya itu artinya kita adalah menggolongkan data atau mengelompokkan data, ya, berdasarkan atribut-atribut tertentu. Misalnya pada contoh yang akan dibahas setelah ini itu adalah kita mau mengelompokkan data pelanggan yang kreditnya lancar dengan yang kreditnya tidak lancar. Kita mau cari rule atau polanya berdasarkan atribut penghasilannya, pekerjaannya, umur, dan atribut lainnya yang mempengaruhi. Proses klasifikasi itu terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama itu, harus ada data yang tersedia ya, kalau data mining kita harus bekerja dengan data real. Terus kemudian, kita bentuk modelnya, anggap ini datanya sudah di-preprocessing, sudah dibersihkan, lalu kita bentuk modelnya, di sini berarti kita terapkan algoritma klasifikasinya. Nah, dari pembentukan model ini nanti akan ketemu rule atau polanya seperti apa. Nah, polanya atau rule-nya itu dievaluasi dulu, barulah model atau rule atau aturan tadi kemudian dipakai untuk mengkategorikan data yang akan datang atau memprediksi hal yang akan datang. Yang pertama ini ada data yang tersedia, itu ada 2 jenis. Yang pertama ada data numerik, lalu kemudian ada data kategori. Kalau data numerik itu kita akan menggunakan prediksi, lalu kemudian kalau data kategori kita akan menggunakan klasifikasi. Ini data yang tersedia, jenis datanya adalah data kategori ya, bukan numerik. Nah, di sini ada atribut umur, kemudian ada atribut income, dia statusnya student atau bukan, lalu kredit ratingnya bagaimana, lalu kemudian base komputer ini adalah lancar tidaknya kredit komputernya, kira-kira seperti itu. Ada kategori no sama kategori yes. Nah, berarti di sini untuk masalah klasifikasi kita akan mencari pola pelanggan yang kreditnya lancar dengan yang kreditnya tidak lancar berdasarkan atribut umur, income, student atau tidaknya, dan kredit ratingnya. Nah, kira-kira nanti hasil dari pembentukan modelnya ini adalah model yang sudah jadinya seperti ini. Jadi ini adalah ini daunnya ini adalah kategorinya yang paling bawah ini ya. Daunnya ini adalah kategorinya. Kalau yang yes ini no ini berarti yang kreditnya tidak lancar, yang yes ini berarti yang kreditnya lancar, lalu yang no ini kreditnya tidak lancar dan yes ini kreditnya tidak lancar. Nah, ternyata rule atau pola yang ditemukan itu adalah untuk atribut yang paling atas urutnya itu ketemunya adalah umur. Oh, umur dulu. Umur kebetulan tadi di data awal umur itu ada 3. Ada 3 ya, di sini ada yang kurang dari 30, 31 sampai 40, dan besar dari 40. Maka di sini percabangannya juga ada 3. Yang kurang dari 30, yang antara 30 sampai 40, yang besar dari 40 atau lebih dari 40. Nah, ternyata untuk yang umurnya kecil dari 30, itu ada atribut lain yang mempengaruhi, yaitu student-nya. Apakah dia student atau bukan? Oke, untuk yang umurnya kurang dari 30, dia ditengok dulu apakah dia student atau bukan. Ternyata kalau dia bukan student, maka kreditnya tidak lancar. Lalu kemudian ketika dia student, maka kreditnya lancar. Maka ini bacanya adalah ketika seseorang itu umurnya kurang dari 30, kita lihat dia student atau bukan. Kalau dia student, maka kreditnya lancar. Itu adalah pola yang ditemukan. Kalau dia bukan student, berarti kreditnya tidak lancar.
Lalu kemudian untuk yang umurnya antara 30 sampai 40. Nah, ini ternyata tidak ada atribut lain yang mempengaruhi langsung yes. Artinya dari data yang tersedia tadi, ketika umurnya antara 30 sampai 40, maka dia langsung ketemu modelnya atau rule-nya adalah kreditnya lancar. Ini berdasarkan data yang tersedia tadi ya, data realnya yang tersedia tadi. Lalu kemudian untuk umurnya yang besar dari 40, oh ternyata ada atribut lain yang mempengaruhi yaitu kredit ratingnya. Dicek dulu kredit ratingnya. Kalau kredit ratingnya excellent, ternyata kreditnya tidak lancar. Dan ternyata kalau kredit ratingnya fair, maka kreditnya lancar. Ini adalah contoh model yang ditemukan. Nah, maka rule-nya ketika kita ngoding di dalamnya, ketika kita mau memprediksi data yang akan datang, kita masukkanlah codingan ini, gitu kan. If umur kurang dari 30 dan dia studentnya dan dia bukan student, maka dia akan ngasih rekomendasi ini orang ini kreditnya tidak lancar, maka tidak usah di ACC misalnya, dan seterusnya. Ini adalah rule dari si pohon keputusan. Tadi ada 5. 2, 3, 4, 5. Kita lihat pohonnya tadi, di sini ada 5. 1, 1 ya, ini 1. Lalu kemudian ini 2, ini 3, 4, 5. Oke, ada 5 rule. Nah, modal yang sudah ditemukan tadi itu mau dipakai, kapan dia dipakai? Misalnya ya untuk data yang akan datang. Misalkan ada pelanggan baru, namanya adalah si A. Si A ini datang ke toko pelanggan baru. Terus datanya si A itu disuruh masukkan isi datanya kan, umur kamu berapa, income-nya bagaimana, student-nya student atau tidak, kredit ratingnya bagaimana. Nah, pertanyaannya adalah maka si sistem bisa ngasih tahu apakah si A ini layak diberikan kredit komputer atau tidak. Menggunakan rule yang ini tadi, maka harusnya dia adalah apakah si A layak untuk mendapatkan kredit komputer? Umurnya 20, 24, income-nya medium, dia bukan student, dan kredit ratingnya fair. Kita lihat dari rule-nya tadi. Dari sini ya, kalau umurnya 24 berarti ke sini arahnya. Ya kan? Sini. Oh, dia bukan student ke sini. Oke, berarti keputusannya adalah tidak usah. Tidak perlu diberikan kredit. Tidak perlu, tidak usah diberikan kredit. Karena dari model tadi didapatkannya adalah ternyata kalau yang seperti ini dia nanti kreditnya tidak lancar. Kira-kira seperti itu untuk klasifikasi. Nah, bagaimana dari data yang tersedia tadi lalu sampai muncul model pohon keputusan tadi? Itu secara manualnya itu kalian bisa memahaminya ketika mengerjakan contoh soal di worksheet klasifikasi itu. Itu adalah proses secara manualnya, tahap per tahap penemuan model pohon keputusan tadi. Tapi kalau di modul praktikumnya itu langsung diberikan ini langsung dia nanti ngoding terus kemudian ambil library-nya, jalankan metodenya, keluarlah pohon keputusannya. Kira seperti itu. Baik, itu saja untuk penjelasan awal klasifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.